Kini, Anita sudah punya bukti yang kuat bahwa Adi dan Silpi masih berhubungan. Anita bertengkar dengan Adi hingga Anita pergi dari rumah. Meskipun Adi menahannya, tapi Anita tetap pergi menuju rumah orang tuanya. Di perjalanan, Anita terus menangis. Sampai tiba di rumah orang tuanya pun, Anita tetap menangis. Anita langsung ke kamar dan belum bisa bercerita. Anita tidak tidur semalaman. Anita hanya menangis. Anita masih tak percaya suaminya setega itu kepadanya dan anaknya. Pagi pun tiba. Ayah menemui Anita di kamar. "Nak, kamu sudah bangun?" tanya ayah. "Sudah ya," jawab Anita. "Ada yang mau ayah bicarakan?" ucap ayah. Anita pun keluar dari kamar dengan wajah lebam karena semalam dia tidak tidur. "Sekarang kamu sarapan ya, nanti setelah sarapan kita bicara," ucap ayah. "Buka lapar ya," jawab Anita. "Kamu makan tak? Nanti kamu sakit," ucap ibu. Namun Anita tetap saja tidak mau sarapan. "Ya udah, kalau kamu belum mau, sekarang ayah mau tanya, kamu kenapa nangis? Ada masalah sama suami?" tanya ayah. Awalnya Anita tidak ingin menceritakan, namun Anita sudah merasa sakit hati. "Aku akan memutuskan untuk bercerai dengan Mas Adi," ucap Anita. "Ada apa? Kalau ada masalah kan bisa dibicarakan," ucap ayah. "Masalah ini sudah tidak bisa bicarakan lagi," jawab Anita. "Apa masalah kalian?" "Mas Adi sudah berselingkuh dan ini adalah perselingkuhan yang kedua kalinya," jawab Anita. Ayah dan ibu kaget mendengarnya. Mereka tak percaya Adi yang begitu baik dan perhatian bisa berselingkuh. Ayah marah mendengarnya. "Keterlaluan Adi, berani-beraninya dia berbuat itu pada anakku," ucap ayah. Ayah akan berbicara pada Adi. "Kamu jangan menangis lagi, air mata kamu terlalu berharga untuk menangisi dia." Setelah selesai berbicara, ayah pergi ke kantor. Ayah akan menemui Adi setelah pulang dari kantor. Ayah begitu marah, dia tidak terima anak perempuannya disakiti apalagi diselingkuhi. Ayah pun begitu jika bercerai dengan Adi. Sore pun tiba. Adi mendatangi rumah orang tua Anita untuk bertemu dengan Anita. "Ma, aku minta maaf, aku mohon mama pulang ya," ucap Adi. "Maaf untuk kamu sudah habis, kamu sendiri sudah janji dan kamu harus tahu konsekuensinya." "Iya, aku tahu aku salah, aku mohon maaf. Aku janji ini yang terakhir," ucap Adi. "Kamu simpan saja janji itu untuk Silpi, karena secepatnya aku akan mengajukan gugatan perceraian," ucap Anita. "Ma, aku mohon, kita jangan bercerai. Aku gak mau kehilangan kamu. Kasihan anak-anak jika kita bercerai," ucap Adi. "Kasihan kamu bilang, dengan kamu mengabaikan biaya berobat dan memilih memberikan uang kepada pelakor, kamu masih ada rasa kasihan?" tanya Anita. "Sekarang kamu pergi dari sini, aku sudah tidak sudi melihat kamu lagi," ucap Anita sembari meninggalkan Adi. Tidak lama ayah datang. "Kamu ada di sini, kebetulan ada yang mau ayah bicarakan," ucap ayah. "Apa benar yang dikatakan Anita bahwa kamu berselingkuh?" tanya ayah. "Saya minta maaf Pak, saya tidak bermaksud. Saya tanya apa benar kamu berselingkuh?" ucap ayah memotong ucapan Adi. "Iya ya, saya minta maaf. Dulu saat pertama kali kamu meminta Anita pada saya tidak pernah melihat status sosial kamu. Saya tidak melihat seberapa banyak harta kamu. Saya tidak melihat seberapa tinggi jabatan kamu. Karena saya melihat kamu orang yang baik. Saya berharap kamu bisa bertanggung jawab dan bisa membahagiakan anak saya. Tapi nyatanya, kamu malah menyakitinya. Kenapa kamu melakukan itu? Apa karena sekarang kamu sudah punya segalanya?" Adi hanya diam tak menjawab. "Kamu tidak ingat bagaimana sabarnya Anita ketika kalian dihadapi dengan masalah ekonomi?" "Apa kurang Anita?" "Maaf Pak, saya salah sudah menyakiti Anita," jawab Adi. "Saya mengerti sekarang. Kenapa kamu tidak pernah mau bekerja di perusahaan saya? Karena kamu takut tidak bisa berselingkuh, bukan?" tanya ayah. "Tidak ya, bukan karena itu. Saya hanya tidak mau merepotkan ayah." "Terserah apa alasan kamu. Yang jelas, jika kamu tidak bisa membahagiakan Anita, biarkan saya yang membahagiakannya," ucap ayah. "Maaf ya, tapi saya tidak mau bercerai," ucap Adi. "Semua keputusan ada pada Anita. Saya akan mendukung apa yang menjadi keputusannya." Adi diam tak bisa berkata apa-apa, dan ayah pun meminta Adi untuk pergi dari rumahnya. Akhirnya Adi pergi, namun bukan ke rumah, melainkan ke sebuah tempat hiburan malam seperti biasanya. Adi ditemani oleh Padil, dan mereka pun mabuk hingga pagi, sampai-sampai Adi dan Padil tidak bekerja, padahal ada meeting penting. Asisten Adi terus menelpon Adi, namun tak ada jawaban. Begitu juga dengan Hakim, tetap saja tak ada jawaban. Saat Adi bangun, Adi melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, dan Adi melihat handphone. Ada 10 panggilan tak terjawab dari Hakim dan asistennya. Awalnya Adi akan izin tidak masuk, namun Adi ingat ada meeting penting.
Adi bergegas bangun dan langsung pergi ke kantor. Setiba di kantor, Adi disuruh menghadap Hakim. Hakim marah karena Adi tidak ada kabar dan tak bisa dihubungi. Padahal tadi ada meeting penting. Baru pertama kali Hakim begitu marah kepada Adi. Jam segini kamu baru datang? Tanya Hakim. Maaf Pak, tadi saya kesiangan, jawab Adi. Kamu tahu pagi ini ada meeting penting. Bagaimana tanggung jawab kamu? Ucap Hakim yang marah. Adi hanya diam menunduk. Jangan karena kamu teman saya, kamu bisa seenaknya. Ini meeting penting untuk perusahaan kita. Ini peringatan buat kamu. Sekali lagi kamu begini, saya akan beri SP1, ucap Hakim. Baik Pak, jawab Adi. Adi pun keluar dan mulai bekerja. Nasib Adi kini sulit. Sudah akan kehilangan keluarga. Kini Adi juga dalam masalah di pekerjaannya. Semua karena ulahnya sendiri yang begitu jahat kepada Anita. Di lain tempat, Anita yang sedang bersih-bersih. Anita yang sedang bersedih ditelepon oleh Ica. Halo Tak, ucap Ica. Iya Ca, ada apa? Tanya Anita. Lo baik-baik aja kan? Gue jadi kepikiran sama lo, tanya Ica. Baik kok, tenang aja, jawab Anita. Gue waktu pulang dari rumah lo, gue lihat Silpi dan suami gue boncengan, ucap Anita. Ah, serius loh? Tapi lo baik-baik aja kan? Ucap Ica. Gue baik-baik aja, gue sekarang lagi di rumah orang tua gue. Gue udah putusin, gue mau bercerai sama suami gue, ucap Anita. Semoga itu yang terbaik buat lo Tak. Gue dukung yang jadi keputusan lo, ucap Ica. Gue udah capek Ca, terus-terusan dibohongin sama suami gue. Gue juga udah jijik lihat selfie, ucap Anita. Iya, gue juga merasa jijik waktu lo bilang Silpi jadi pelakon di rumah tangga lo, ucap Ica. Terus, kapan lo mau ajuin gugatan cerai? Tanya Ica. Secepatnya, mungkin besok. Gue mau ngomong dulu sama bokap, jawab Anita. Perlu gue antar? Gak usah Ca, nanti gue sama pengacara aja. Tidak lama kemudian mereka menutup teleponnya. Anita sudah memantapkan pilihan bahwa dia akan meminta bantuan ayah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Sore pun tiba, ayah Anita datang ke rumah. Ya, baru pulang, tanya Anita. Iya, ada apa sayang? Jawab ayah. Aku boleh ngomong sesuatu? Apa Tak? Boleh dong. Aku sudah memantapkan pilihan. Aku akan mengajukan gugatan perceraian, ucap Anita. Kamu sudah yakin Tak? Tanya ayah. Aku yakin ya. Aku minta tolong buat carikan pengacara, ucap Anita. Tentu sayang, ayah akan carikan pengacara terbaik. Yang penting kamu bahagia. Kamu anak perempuan satu-satunya. Tak boleh ada satu orang pun yang menyakitimu, ucap ayah. Kini ayah sudah mendukung keputusan Anita. Adi salah sudah menyakiti hati Anita, dan dia sekarang berhadapan dengan ayahnya. Meskipun ayah orang yang baik, namun pengaruhnya bisa membuat Adi tak bisa berkutik. Apalagi ayah sudah sangat marah. Apapun akan dilakukan ayah demi kebahagiaan anak-anaknya. Dan keesokan harinya, Anita pergi ke pengadilan agama didampingi pengacara.